Halo, jumpa lagi dengan saya Sukmawati dengan NIM 50243 dari kelas 4A Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang elemen kurikulum 2013, darurat, dan paradigma baru yang meliputi standar proses dan standar penilaian. Baiklah, yang pertama yaitu standar proses dalam kurikulum 2013. Standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Standar proses juga mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Dan standar proses bisa memberikan manfaat dan cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Pada komponen standar proses, masing-masing komponen standar proses adalah: 1. Perencanaan pembelajaran, kedua, pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran, yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Yang kedua, standar penilaian pendidikan kurikulum 2013. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, antara lain, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidik dasar dan pendidik menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Prinsip penilaian hasil belajar yaitu sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, dan yang keempat terbuka. Selanjutnya, bentuk penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh peserta didik digunakan untuk mengukur
dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. 1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang terakhir, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Baiklah, itu saja materi tentang elemen kurikulum 2013 darurat dan paradigma baru meliputi standar proses dan standar penilaian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.